Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Zainab Pembujaina pada mata kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang. Tetapi sebelum saya masuk pada materi kita, sedikit saya ulas tentang materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang tindak pidana anak. Anak nakal ini merupakan langkah awal di bidang hukum untuk menangani penegakan hukumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97, di mana kekhususan terhadap anak bermasalah kelakuan sebagaimana diatur secara formil atau secara restoratif justice. Baik, kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu definisi dan dasar hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, kemudian ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang, modus operandi tindak pidana perdagangan orang, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Definisi dan dasar hukum tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 97 bahwa tindak pidana perdagangan orang ini merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yaitu ada pelaku, kemudian ada proses, kemudian ada cara, kemudian ada tujuan. Nah, dalam ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang, ini setiap tindak pidana atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Membawa warga negara Indonesia ke luar negeri atau wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan eksploitasi dan mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberi sesuatu untuk maksud eksploitasi. Kemudian mengirimkan anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun. Setiap orang yang menggunakan memanfaatkan korban terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan cara persetubuhan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi dan mengambil keuntungan. Kemudian setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau lainnya untuk keperluan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian modus operandi tindak pidana perdagangan orang, ini ada umroh, ada perekrutan TKI, ada penempatan TKI, kemudian orang asing merekrut TKI melalui perkawinan, kunjungan wisata, dan berakhir pada perdagangan orang melalui laut antara provinsi dan antar negara. Kemudian penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Secara substansi hukum pidana tindak pidana perdagangan orang ini ada hukum materil, ada hukum formil, dan ada hukum pelaksanaan. Secara substansi hukum pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam hukum materil yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kemudian substansi hukum pidana tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur di dalam hukum pidana formil sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Substansi hukum pidana tindak pidana perdagangan orang sebagaimana sistem peradilan pidana terpadu yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili, dan kekuasaan pelaksanaan putusan. Nah, dalam hal ini ada badan atau lembaga penyidikan, kemudian badan atau lembaga penuntut umum, kemudian pengadilan dan menjatuhkan putusan pidana, badan peradilan, kemudian badan atau aparat pelaksana atau eksekusi.
Kemudian ada hukum pelaksanaan pidana dalam pidana material sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan juga di dalam KUHP. Pidana formil diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, kemudian di dalam KUHP sebagaimana diatur di dalam pasal 271, 272, 273, 274 dan 276. Di dalam undang-undang khusus, ini juga diatur tentang pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang dan juga peraturan menteri serta keputusan menteri, kemudian ada peraturan Polri. Baik, dari apa yang sudah sampaikan akan saya simpulkan bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bahwa tindak pidana perdagangan orang ini adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, kemudian penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara atau antar negara. Nah, unsur-unsurnya yaitu ada pelaku, ada proses, kemudian ada cara, ada tujuan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.